Ya Sokrates orang setulus itu kok 280 220. Situasinya seperti ini. Banyak yang dikecewakan, banyak yang iri, banyak yang merasa dirugikan. Jadi pandangan bahwa dia orang paling bijaksana, ya tentu saja membuat orang bijaksana yang lain dalam tanda petik mungkin tersinggung. Apalagi yang punya kekuasaan yang oleh Sokrates kan dijauhi. Jadi di era terakhir-terakhir tiran itu dia menjauh dari dunia politik. Nanti ada quote-quote-nya. Meskipun sebelumnya beliau ini kan pernah juga ikut perang. Tapi belakangan sudah tidak mau lagi berpolitik. Kemudian ini yang mungkin menggelisahkan juga, Sokrates itu gayanya usil, mempertanyakan apapun. Ini bagi orang yang tidak terbuka itu kan menyebalkan. Lagi enak-enak ngomong I love you, terus dia tanya cinta itu apa? Loh, itu kan menjengkelkan ya. Terus dijawab, terus dibantah, masa cinta kayak gitu? Kalau faktanya begini gimana? Terus dia digiring. Akhirnya tadi sudah bilang I love you, sekarang ragu-ragu, jadi aku itu cinta bener apa enggak ya? Itu Sokrates. Iya sih, kalau anak-anak muda kan kayak gini asik. Tapi bagi orang-orang tua yang butuh kepastian, itu gelisah dengan gaya seperti ini. Kalau kalian, saya bilang kebenaran itu bisa plural, bisa macam-macam, bisa perspektif. Kalau kalian kan enjoy. Tapi bagi kelompok tertentu ini menggelisahkan. Mereka inginnya benar itu ya satu saja sudah. Ini satu-satunya. Perspektif paling lurus itu yang ini, yang lain bengkok semua. Kan banyak orang seperti itu. Sementara oleh Sokrates ya semuanya dipertanyakan. Sedangkan kita tidak siap dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sebagian besar orang hidupnya dengan prinsip dijalani saja, mengalir saja. Ya sebagian besar lah. Mungkin yang hadir ngaji, mendengarkan ngaji itu juga begitu. Hidup itu rutin saja, dijalani saja. Jadi itu kalau ketemu Sokrates habis kamu. Jadi kayak gini, ini menggelisahkan. Itu yang membuat dia dianggap negatif oleh banyak orang, apalagi yang punya kekuasaan. Berhadapan dengan orang seperti Sokrates berarti apapun kebijakan yang diambil ya pasti akan dipertanyakan. Nah, ini yang keempat, situasi yang ditimbulkan ini di luar tuduhan formalnya ya. Ini yang non formal, di balik yang dituduhkan ada ini. Makanya kalian jangan menganggap wah orang Yunani itu kok tega sekali, kok bodoh sekali. Tidak, ada situasi semacam ini, semacam chaos di tengah masyarakat. Tapi chaos yang positif sebenarnya. Hanya orang-orang tidak sadar karena secara umum orang itu ingin nyaman. Sehingga ketidaknyamanan itu seringkali dihindari. Padahal untuk bisa maju, berkembang, kalian perlu mendobrak kenyamanan, kemapanan. Kalau cara hidupmu begitu-begitu saja, ya enak sih, tapi kamu tidak berkembang. Nah, ini yang digugah oleh Sokrates. Kemudian, ya lebih banyak membahas ke dalam, tidak keluar. Ini mirip seperti yang awal tadi, yang khas. Orang ketika membahas ke dalam itu kan perlu keberanian. Karena ketika saya membahas diriku, di situ akan kelihatan betapa aku ini lemah, betapa aku ini banyak kurangnya, betapa banyak hal yang aku tidak tahu. Loh, ini perlu keberanian. Jangan dikira
Pak, wong muhasabah membaca diri saja kan gampang, wong dirinya ada di sini tinggal diurai, tinggal dipahami. Iya, tapi seperti ini butuh keberanian. Keberanian mengucapkan ini benar, ini salah, itu tidak gampang. Kadang-kadang kan kalian membaca dirimu terus ketemu sebenarnya ini tidak boleh curang. Tapi kan ya memang situasinya tidak memungkinkan. Kamu cari alasan mesti. Kamu tidak berani ngaku bahwa saya salah. Dalam hal ini aku keliru. Wah, ini sebenarnya aku salah ucap. Tapi maksud aku terang-terangan bilang salah ucap. Adalah ini saya terpaksa ngomong begini atau apa. Nah, ini Sokrates mengajak membaca ke dalam diri yang tadi menggelisahkan tadi. Dan yang terakhir, menyadarkan orang tentang betapa pengetahuan kita itu terbatas. Orang biasanya mengklaim aku ini pinter, aku ini banyak tahu, aku sudah ngaji filsafat sejak tahun berapa, jadi generasi awal aku ini jadi lebih. Akhirnya orang cenderung ngaku aku sudah tahu, aku sudah pinter, aku sudah bisa. Alah, kalau cuma begitu sejak dulu saya juga bisa. Ini orang mudah begitu. Tapi Sokrates menyadarkan kita bahwa sebenarnya kalau mau jujur, antara yang kita tahu dengan yang kita tidak tahu itu jauh lebih banyak yang kita tidak tahu. Jadi jangankan yang luas-luas, yang di sekitar kita saja itu banyak yang kita tidak tahu. Taplak meja ini, ya kita ngertinya taplak begitu saja kan. Begitu ditanya detail, ini terbuat dari apa, kainnya namanya kain apa, model jahitnya seperti apa, model wiru seperti ini di dunia fashion namanya apa. Terus itu sebagian besar mungkin kita tidak bisa jawab. Yang bisa jawab yang ahli-ahli tata busana, ahli-ahli jahit. Kita tidak tahu. Jadi ketika sadar ini terus kita bisa menyimpulkan, oh iya ya sebenarnya kita itu banyak tidak tahunya daripada tahunya. Lalu kesadaran ini membuat orang kemudian tawadhu, tidak sombong. Itulah mengapa orang itu tambah pinter harusnya tambah tawadhu, tambah tidak sombong. Kok ada orang tambah pinter kok tambah sombong? Sebenarnya dia belum pinter. Orang bisa sombong itu menunjukkan dia tidak pinter. Kalau dia pinter, dia tahu bahwa dia tidak pantas sombong. Jadi makanya ini tawadhu beneran ya, bukan minder. Kan ada di antara teman-teman itu yang saya sebenarnya itu minder, bukan. Tawadhu itu kesadaran bahwa ada hal yang saya tahu tapi lebih banyak hal aku tidak tahu. Nah, untuk hal-hal yang saya tahu saya percaya diri. Tapi saya tidak boleh sombong karena antara yang saya tahu dengan yang saya tidak tahu jauh lebih banyak yang saya tidak tahu. Yo, aku agak pinter sih untuk hal ini, tapi di banyak hal yang lain aku tidak pinter. Kayak taplak tadi, mungkin ahli konveksi, ahli jahit tahu. Tapi dia di banyak hal yang lain tidak tahu. Loh, kesadaran ini loh yang menurut saya penting hari ini, yang sejak dulu diperkenalkan oleh Sokrates. Hari ini kan orang berlomba-lomba pamer untuk menunjukkan bahwa aku yang paling tahu, aku yang paling ngerti, aku yang paling update, aku yang paling viral, dikenal orang, aku yang paling. Nah, kebalikannya oleh Sokrates kita diajari sadarilah bahwa kita itu banyak tidak tahu. Sokrates dilabeli orang paling bijaksana zaman itu karena dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Sementara yang lain tidak sadar kalau dirinya tidak tahu. Sebenarnya selisihnya hanya itu. Sama-sama tidak tahu, yang satu sadar dia tidak tahu, yang satu tidak sadar.
Karena yang lain tidak sadar semua, satu-satunya yang sadar inilah disebut paling bijaksana. Itu posisinya Sokrates. Baik, jadi ini setting tadi, setting sejarahnya, ini setting sosialnya. Kenapa dia kemudian dilaporkan, diadili, dan dieksekusi? Karena dia dipandang menggelisahkan. Nah, inilah 3 orang yang melaporkan Sokrates, yang memberi tuduhan pada Sokrates. Yang pertama namanya Anytus, yang kedua namanya iya. Ya memang tulisannya meletus gitu. Ya, Miletus balon hijau. Oke. Yang ketiga Likon. Anytus ini pengrajin, politisi. Miletus ini penyair, jaksanya saat Sokrates diadili. Likon ini dia ahli retorika. Sebenarnya yang paling semangat melaporkan itu Anytus. Anytus ini orang kaya, bangsawan, teknokrat saat itu. Dia tidak suka situasi sosial politik digoyang terus oleh gerakannya Sokrates. Dia juga dendam dengan Sokrates karena anaknya yang digadang-gadang melanjutkan bisnisnya malah jadi followernya Sokrates. Akhirnya lebih milih jalan filosof, tidak senang dengan bisnis. Ini mengecewakan bagi Anytus. Akhirnya dialah yang membawa kasus ini ke pengadilan, melaporkan Sokrates, kemudian memprovokasi Miletus ini. Nanti Miletus ini yang dia ini penyair, kalau ngomong tajam. Jadi kalau menghina orang, menjatuhkan orang itu canggih dia, penyair. Nah, nanti didukung oleh Likon. Likon ini ahli retorika, mirip kaum sofis tadi. Dia juga kan banyak dirugikan oleh Sokrates. Nah, nanti di kisah tentang pengadilannya Sokrates ya, ada pidato-pidato dari orang-orang ini menjelaskan betapa rusaknya Sokrates dan pengaruhnya yang juga merusak. Anytus, Miletus, dan Likon. Sokrates bersalah karena tidak menghormati dewa-dewa yang dihormati negara, memperkenalkan dewa baru, dan merusak anak muda.